Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Desi Fatmawati dengan NIM 2215050032. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan buku tafsir terbaru, yaitu makalah saya tentang konsep pendidikan dalam Quran surat An-Nahl ayat 17 sampai 19. Baiklah, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyiru Sulaimana juluduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Artinya, dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Ayat yang ke-18 yaitu hatta iza atau ala wadim namlu qalat namlatu ya ayuhan namlu da'ulu maskinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Artinya hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Selanjutnya, fatabassama dahikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Artinya, maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan memasukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Selanjutnya, penafsiran Quran surat An-Nahl ayat 17-19. Saya mengambil dari tiga kitab tafsir. Yang pertama saya ambil dari kitab tafsir Al-Munir, yang mana pada ayat 17 itu dia menjelaskan bahwa dikumpulkan bagi Nabi Sulaiman bala tentaranya dari golongan jin dan manusia dan burung. Maksudnya Nabi Sulaiman itu berjalan bersama mereka, kemudian disusul oleh manusia, jin dan burung. Dan ketika cuaca panas, maka sayap burunglah yang melindungi mereka. Terus mereka dikumpulkan dengan tertib dan disiplin. Setiap barisan memiliki komandan masing-masing supaya barisan mereka tersusun rapi. Nabi Sulaiman menunjukkan bahwa berjalan bersama tentara besar yang penuh disiplin, yang setiap tentara memiliki komandan tersendiri, bukan hanya tentara dari golongan manusia, jin dan burung, tetapi bersama mereka ada juga setiap mereka memiliki komandan tersendiri, baik itu dari manusia, jin dan burung. Kemudian penafsiran ayat 18 dalam tafsir Al-Munir itu pada ayat hatta iza atau ala wadim namlu, yaitu lembah yang berada di Syam atau di tempat lainnya yang dihuni oleh banyak semut, yaitu Ratu Semut kemudian memanggil menantunya. Selanjutnya dijelaskan pada ayat qalat namlatu ya ayyuhal namlu
sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang tafsir Al-Kasaf, ada kemungkinan merupakan jawaban terhadap perintah masuklah kamu, masuklah kamu, nanti kamu diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Kemudian ada juga kalimat itu sebagai larangan yang merupakan pengganti dari perintah. Jangan di tempat itu. Jangan kamu tetap di tempat itu, karena mereka akan menginjak kamu. Nah, pada ayat yang ke-19 maksudnya Nabi Sulaiman tersenyum dan ketawa setelah mendengarkan perkataan semut, dan Nabi merasa kaget terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian memasukkan kedua orang tuanya dalam doanya, karena nikmat yang diperoleh anaknya juga nikmat orang tua, itu nikmat agama. Jika seorang anak telah bersungguh-sungguh dalam berdoa dan bertakwa, maka doa anak tersebut bermanfaat bagi orang tuanya. Di antara peristiwa yang Nabi Sulaiman dapat memahaminya semut seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abi Hatim. Ketika Sulaiman bin Daud meminta hujan, ia melihat seekor semut membalikkan badannya dan mengangkat kakinya ke langit seraya berdoa, ya Allah, aku adalah makhluk dari makhluk ciptaannya. Kami tidak dapat terlepas dari minuman yang diberikan kepada kami, dan jika tidak memberikannya bagi kami, kamu akan membinasakan kami. Terus Nabi Sulaiman pun berkata, pulanglah kalian. Kalian telah diberikan minum karena doa selain dari kalian. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat semut dapat memahami kata-katanya. Sulaiman dapat memahami kata-kata Sulaiman itu agar menjadi mukjizat bagi Nabi Sulaiman, dan dengan semut membalikkan badannya dan mengangkat kakinya, kemudian berdoa meminta hujan turun supaya makhluk yang lainnya bisa minum. Tafsir yang kedua itu saya mengambil tafsir Ibnu Katsir. Pada ayat 17 dapat dilihat bahwa dan dihimpun untuk Sulaiman dan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib, yakni dihimpun untuk Sulaiman berupa bala tentaranya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung. Artinya Sulaiman mengendarai mereka dengan penuh kesabaran, serta ada pula di antara mereka yang menjadi pendampingnya, sedangkan jin dan orang-orang yang sudah mereka berada di dalamnya satu barisan, burung berada di atasnya. Jika udara terasa panas, maka sayap burunglah yang melindungi manusia dan Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Selanjutnya pada lafaz fahum yuzaun, lalu mereka diatur dengan tertib, maksudnya posisi yang sama rata dengan yang lain, supaya posisi yang lain tidak ada keluar dari barisannya. Dan Mujahidin berkata, setiap barisan memiliki komandan yang dijadikan rujukannya satu,
dengan yang lainnya agar tidak saling mendahului. Maksudnya itu barisannya itu sama lurus antara depan dan belakang, dan tidak ada yang mendahului yang lainnya. Selanjutnya pada ayat 18, pada potongan ayat hatta iza atau ala wadi nam, yaitu apabila Sulaiman dan bala tentaranya melintasi lembah semut. Kemudian qalat namlatu ya ayuhan namlu dakhulu masakinakum la yahtimanakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Pada ayat ini penafsirannya yaitu semut itu takut jika semut-semut lainnya terinjak oleh telapak kaki Sulaiman dan bala tentaranya. Dan ia memerintahkan untuk masuk ke dalam sarang-sarangnya supaya mereka tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Kesimpulannya, ketika Sulaiman dan bala tentaranya melintasi lembah semut, kemudian Ratu Semut memerintahkan masuk ke dalam sarang-sarangnya supaya tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Selanjutnya pada ayat yang ke-19, yaitu berilah ilham kepadaku untuk mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan kepadaku dengan mengajarkan pembicaraan burung-burung dan hewan-hewan tersebut, serta nikmat yang dilimpahkan kepada kedua orang tuaku dengan berislam dan beriman kepadaku, dan mengajarkan amal soleh yang engkau ridhai. Jika engkau wafatkan aku, maka kumpulkanlah aku dengan hamba-hamba yang soleh. Kesimpulannya, mensyukuri nikmat yang telah diberikan dan mengerjakan amal-amal soleh, dan ketika wafat dia ditempatkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Selanjutnya penafsiran yang ketiga yaitu dari kitab An-Nur dari Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Pada ayat ke-17, Allah telah mengumpulkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak patuh kepadanya, dan mereka semua dapat berjalan dengan kompak dan diatur dengan tertib. Pada ayat ke-18, ketika Sulaiman dan bala tentaranya mendekati lembah semut, Sulaiman pun mendengar suara raja semut yang akan memerintahkan semut-semut itu supaya masuk ke dalam sarang-sarangnya sehingga tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Kemudian pada ayat 19, Sulaiman memohon kepada Allah supaya dirinya dipelihara dari semua perbuatan yang menimbulkan kemarahan dan dari sikap mengingkari nikmatnya. Di dalam doa itu Sulaiman menyebut nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada ayahnya dan kepada dirinya sendiri. Selanjutnya relasi dan hubungan Quran Surat An-Naml ayat 17-19 dengan pendidikan. Hubungan Quran Surah An-Naml ayat 17-19 dengan pendidikan yaitu memiliki 3 nilai, yaitu nilai ibadah, akidah, dan akhlak. Nilai akidah yang terkandung pada Quran Surah An-Naml ayat 17-19 itu yaitu semut-semut yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi kehidupan dan pelindung dari bahaya. Dan nilai ibadah pada surat ini yaitu Nabi Sulaiman selalu berdoa atas apa yang diterimanya dan tidak pernah mengingkari nikmat Allah yang telah diberikan. Dan nilai akhlak yang
akhlak dan nilai akhlak yang tentang pendidikan pada ayat ini itu semut adalah hewan yang tidak egois, menolong, cinta sesama, penuh kesabaran dan ketabahan, dan tidak mempunyai prasangka buruk. Konsep pendidikan akhlak yaitu merealisasikan perilaku akhlak mulia yang terbingkai dalam 3 pilar atau dasar pendidikan agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Penafsiran para mufasir Al-Quran dalam Quran surat An-Naml ayat 17-19 yaitu menggunakan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maliki, Al-Misbah. Pada intinya sama-sama menjelaskan keagungan Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman dan menceritakan sosok semut yang bisa manusia ambil hikmahnya dari kehidupannya. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.